Baik pemirsa Cahaya Hati Cahaya Indonesia dimanapun saja berada, ada yang mengatakan bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Tapi bagaimana kalau yang dikorbankan itu adalah sesuatu yang kita impi-impikan selama bertahun-tahun. Pastinya tidak mudah bagi kita untuk bisa melakukan itu. Dan setelah lama menanti seorang anak, Nabi Ibrahim alaihissalam justru diuji untuk mengorbankan anaknya. Kadang Allah Subhanahu wa taala menguji bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena ingin melihat siapa yang paling kita cintai. Langsung saja kita simak mau'idhah hasanah dari guru kita kepada Al-Mukarram Al-Habib Umar Al-Mutahhar. Kami persilahkan. Fadol ya Habibi. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'dalhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan di mana kita bersama diminta oleh Allah untuk mengenang kembali sejarah perjalanan keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, tapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang terdiri dari bapak yang soleh, seorang nabi, ibu yang solihah, dan anak yang soleh, Nabi Ismail. Struktur ini, bapak soleh, ibu soleh, dan anak soleh adalah gambaran keluarga yang kita semuanya ingin punya. Amin. 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 Kita pengen jadi orang yang soleh, pengen punya bapak yang soleh, pengen punya anak yang soleh. Alhamdulillah. Nah, semua tergambar dalam sejarah perjalanan keluarga Nabi Allah Ibrahim yang setiap bulan besar ini, setiap bulan Dzulhijjah kita mengenang kembali. Dan dalam kenangan itu, wa fi qasasihim la ibratun liulil absar. Cerita perjalanannya para nabi itu menjadi ibrah bagi kita semuanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim begitu taatnya kepada Allah sampai diperintah untuk menyembelih putranya, dilaksanakan. Kita bayangkan seandainya kita, itu perintah yang tidak pernah akan terulang kepada siapapun. Dari sejak zaman itu sampai nanti yaumil kiamah, ya hanya Nabi Allah Ibrahim yang diberi ujian kayak begitu. Tetapi berkah doanya, berkah apa? Doanya, Rabbi habli minas Salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Allah mengijabah doanya ini. Nabi Allah Ismail yang masih kecil menerima perintah yang begitu berat. Laksanakan bah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan perintah Abah diperintah untuk menyembelih saya, insyaallah Abah mendapati saya akan tergolong orang-orang yang sabar. Ini hasil buah dari doanya Nabi Allah Ibrahim, minta keturunan yang apa? Soleh. Oleh karena itu, satu yang bisa kita petik dan kita ambil pelajaran bahwa ayo kita banyak berdoa untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Karena orang yang soleh ini yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang istimewa. Allah memilih para nabi minas solihin. Allah memilih para wali-walinya minas solihin. Wallahu yatawallas solihin. Oleh karena itu, contoh yang diberikan Nabi Allah Ibrahim, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang baru usia kecil, falamma balagha ma'hus sa'ya. Balagha ma'hus sa'ya ini kalau diibaratkan, maaf kalau bahasa Jawa orang bilang kuat gawe. Kuat gawe, sudah apa? Siap untuk bisa membantu orang tuanya. Datang perintah untuk menyembelih, disembelih, Masya Allah. Perintah itu datang melalui mimpi. Inni ara fil manami anni adzbahuka, aku mimpi. Loh, dalam mimpi itu sampai dikatakan ada tanggal 8 itu, malam 8 Nabi Allah Ibrahim mimpi, diperintah untuk menyembelih putranya. Maka masih bimbang apakah ini perintah atau hanya kembangnya tidur. Maka hari itu disebut sebagai hari tarwiyah. Ketika besok malam 9-nya juga mimpi lagi yang sama, Nabi Ibrahim yakin bahwa ini bukan kembang tidur tetapi betul-betul perintah dari Allah. Maka tanggal 9 disebut sebagai hari apa? Tarwiyah. Arafah, bukan tarwiyah. Tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal apa? Ya. 9. Baru tanggal 10 pelaksanaan apa? Perintah itu. Itu kita pun disunahkan untuk menyembelih kurban itu pada tanggal apa?
10. Kalau pada tanggal 8 tarwiyah puasa, dan tanggal 9-nya kita mau puasa Arafah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Yang Allah menjanjikan pahala yang sangat besar, diampuni dosa tahun yang lalu dan dosa yang akan datang. Masya Allah. Jadi 2 tahun yang lalu dan yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, buahnya orang yang yakin dalam melaksanakan perintah Allah, yakin di balik itu meskipun tampak hal yang tidak enak, tapi di balik itu ada yang istimewa. Ada melihat bagaimana istrinya Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar, ketika diajak Nabi Allah Ibrahim pindah ke ke Mekah. Mekah saat itu bukan seperti sekarang. Sekarang Mekah sudah menjadi kota yang siap menerima jutaan tamu. Tapi saat itu belum ada yang kenal Mekah. Nabi Allah Ibrahim mengajak istrinya tinggal di Mekah. Mekah nggak ada apa, fiwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada macam-macam kelengkapan kehidupan, nggak ada. Tapi istrinya mau-mau aja ditinggal di situ, dan kemudian dengan keyakinan apa? Kalau memang ini perintah Allah, idzan lan yudayyi'ana, Allah pasti tidak akan menelantarkan kita semuanya, pasti tetap akan dirahmati Allah, diberi rizki oleh Allah Subhanahu. Dan benar keyakinan Siti Hajar bahwa setelah ditinggalkan Nabi Allah pergi, Nabi Allah Ibrahim pergi, bayinya Ismail itu nangis, butuh minum, nggak ada minum. Siti Hajar berlari-lari dari baina Safa wal Marwah untuk mendapatkan air bagi anaknya Ismail. Betapapun sulitnya daerah itu, Anda bayangkan, ini daerah di Arab itu paling susah air. Itu subhanallah, karena keyakinan Siti Hajar, idzan la yudayyi'ana. Kalau demikian Allah tidak akan menelantarkan kita. Betul keyakinannya. Didapatkan sumber air dan jadilah keberkahan sampai hari ini air Zam-Zam yang dibawa oleh jamaah haji, jamaah umroh dari Mekah dibawa ke sini dan kita bisa minum bersama. Yang keberkahannya Nabi bersabda dalam hadisnya, ma'u Zam-Zam 5 syuribat lahu, air Zam-Zam untuk apapun kau niatkan ketika minum, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita yakin melaksanakan perintah Allah dengan penuh keyakinan, seperti dikatakan oleh Imam Abdul Hasan Asyadili radhiyallahu ta'ala anhu, u'bud rabbaka bil yakin, beribadalah kepada Allah dengan yakin, turfa ila darajatil ula, kau akan diangkat oleh Allah ke derajat yang tinggi. Mudah-mudahan kita bisa diberi oleh Allah keyakinan di dalam beribadah, dan insya Allah diangkat ke derajat yang tinggi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mari sekali lagi, keluarga ideal, bapak soleh, ibu solihah, dan anak soleh ini kita wujudkan di keluarga kita masing-masing. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak. Ya, tadi kita udah dengar dari Kiai, ya, dari Habib, dari Kiai Zaki Mirza, dari Habib sudah menyampaikan kisah yang mungkin kita sudah sering dengar sejak kita kecil, tapi dijelaskan tadi. Coba kebayang itu, kalau misalnya ada di antara kita yang mimpi disuruh sembelih anak, kira-kira itu wahyu atau mimpinya sesat itu? Itu terjadi hanya pada Nabi, bukan pada kita ya. Mungkin Habib, nanti kita kasih kesempatan buat jamaah dulu ya Habibana ya. Silakan, yang mau bertanya siapa? Angkat tangannya. Silakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makinun Amin dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Masjid Agung Jawa Tengah Habib. Izin bertanya, salam ta'alim dari kami. Silakan. Bagaimana caranya agar kita tetap sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala kita putus asa sebab kehilangan sesuatu yang kita cintai, Beb? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Terima kasih. Itu kehilangan di dunia ini. Ya. Supaya sabar kita melihat bahwa membandingkan, alhamdulillah itu terjadi di dunia, bukan terjadi nanti di akhirat. Kalau kerugian itu atau keujian itu dijatuhkan Allah di akhirat, kita nggak ada obatnya. Kalau masih di dunia ada salah, kita masih bisa taubat. Satu. Kedua, bahwa di balik apa yang terjadi itu pasti ada hikmahnya.
yakin seperti itu, insya Allah akan hilang hal-hal yang nggak baik dalam diri kita dan akan muncul kesabaran. Harap diingat, kesabaran itu ada dua, sabarnya Nabi Allah Yusuf dan sabarnya Nabi Allah Ayub. Dua hal ini sama-sama sabar tapi berbeda. Bedanya apa, Beb? Silakan. Nah, sabarnya Nabi Allah Yusuf ini bisa tapi direm. Contoh ketika Nabi Allah Yusuf digoda oleh istrinya pejabat, saya bilang istrinya pejabat yang cantik, kakinya aja kiri semua. Cantiknya nggak karuan, itu digoda Nabi Allah Yusuf sebetulnya bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena pada saat itu Nabi Allah Yusuf masih muda. Orang muda dengan orang tua dalam hal urusan begitu-begitu lain. Nabi Allah Yusuf mampu tapi direm karena takut akan laknat atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia mampu, tidak dia kerjakan. Ini sabarnya Nabi Allah Yusuf. Akan berbeda dengan sabarnya Nabi Allah Ayub. Mau tidak mau harus mau. Nabi Allah Ayub itu mau ya sakit, nggak mau ya sakit. Mau ya apa? Dalam keadaan sakit dan gudikan kulitnya rusak, nggak mau nggak sabar ya kulitnya rusak. Maka itu sabarnya Nabi Allah Ayub, berbeda dengan sabarnya Nabi Allah Yusuf. Lah, hebat yang mana, besar yang mana pahalanya? Dua-duanya berat, dua-duanya dijanjikan Allah pahala yang besar. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan yang kadang menghadapi ujian harus bersabar sebagaimana sabarnya Nabi Allah Yusuf, meskipun mampu tapi direm karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang terjadi juga butuh kesabaran sebagaimana sabarnya Nabi Allah Ayub, mau tidak mau harus sabar sampai urusan itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Habib, kalau yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim itu namanya apa, Habib? Artinya begini, pada saat Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Nah, bentuk menerima perintah tersebut untuk mengorbankan sesuatu yang dicintai karena taat kepada Allah, itu namanya apa, Habib? Sabar atau ridho atau apa, Habib? Itu ridho dan tekad. Ridho dan tekad. Kalau nggak nekat ya nggak mungkin. Jadi ridho dan nekat artinya yakin ya, Bib ya? Iya, yakin kepada Allah Subhanahu Yakin kepada Allah ya, Bib ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Habibana. Baik, kita tentunya banyak yang akan kita dengarkan lagi dari guru-guru kita. Ustadz Zaki Mirza juga akan membahas, karena ayat yang dibahas adalah dari surah As-Saffat. Silahkan dibuka Qur'annya yang ada di rumah juga ya, sambil kita ngaji, sambil kita coba menggali makna dari ayat 199, mohon maaf, dari 99 hingga 111. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia.